Array adalah cara menyimpan data dalam bentuk daftar. Simple banget. Ayo kita breakdown. Misalkan kita mau simpan nama-nama anggota The Avengers. Itu gimana caranya? Pasti kita akan pakai variabel ya kan. Jadi kita akan bikin variabel baru. Anggap aja namanya Avenger. Yang isinya siapa Avenger? Iron Man misalkan ya kan. Tapi kan Avenger bukan Iron Man doang. Ada Black Hulk. Ada Black Hulk. Black Widow, Hulk. Hawkeye ya kan, gimana caranya biar ini bukan Iron Man doang? Mungkin kita bisa bikin banyak variabel. Jadi Iron Man ini menjadi Avenger pertama. Kita ada Avenger kedua yaitu Black Widow. Dan terakhir kita ada Avenger ketiga, misalkan aja Hulk, ya kan? Misalkan kita mau log, ada berapa sih total anggota Avenger? Kita harus hitung satu-satu. Ada 1, 2, 3. Jadi kita bisa console log. Ada 3 anggota Avengers. Tapi, kalau kita tambahkan 1 anggota lagi, misalkan kita tambahkan Avenger keempat, itu Captain America misalkan. Sekarang total ini salah. Bukan 3, seharusnya 4. Kita harus manually ubah angka ini, yang bisa jadi kita lupa atau bahkan salah hitung. Jadinya, ya jauh dari ideal. Misalkan aku mau cek apakah Thor ada di dalam Avengers. Untuk sekarang, kita harus cek satu-satu. Jadi Avenger 1 ini bukan Thor. Avenger 2 ini bukan Thor. 3 bukan Thor. 4 bukan Thor. Ini sangat manual. Dan sebenarnya ada cara yang lebih baik. Kita bisa manfaatkan array. Cara tulis array itu simple banget. Kalau kita mau bikin daftar nama-nama Avengers, kita bisa tulis cons Avengers sama dengan terus kurung siku buka dan tutup. Kita barusan bikin array yang kosong. Kalau kita console log, array ini namanya Avengers. Hasilnya adalah ya kosong, nggak ada isinya. Ayo kita isi dengan nama-nama Avengers. Jadi di dalam kurung siku buka dan tutup ini, kita bisa tulis data. Kalau kali ini kita mau tulis data string. Jadi aku akan tulis string Iron Man. Sekarang array kita ada isinya. Ini kita sebut element. Jadi array kita sekarang punya 1 element. Tapi kan Avengers bukan Iron Man doang ya. Ayo kita tambahkan lebih banyak. Untuk tambah lebih dari 1 elemen, kita bisa gunakan koma sebagai pemisah. Jadi setelah Iron Man ini aku akan tulis koma. Dan sekarang kita bisa tulis value yang lain. Jadi misalkan aku mau tulis Black Widow. Selanjutnya koma Hulk. Baru koma siapa? Captain America. Kalau semuanya satu baris kayak gini, ini agak susah dibaca ya. Kayak bayangkan ini komplit semua anggotanya itu kiri ke kanan sampai keluar screen. Jadi sebaiknya kita format. Kita bisa bikin garis baru per elemen. Jadi elemen Iron Man ini kita bisa bikin jadi garis baru. Elemen Black Widow juga garis baru. Hulk garis baru. Captain America garis baru. Dan kalau kita lihat sekarang ini jauh lebih mudah dibaca. Kita barusan bikin array yang isinya anggota The Avengers. Buat apa? Manfaatnya menggunakan array daripada solusi kita sebelumnya, array memberikan kita akses ke properties dan methods yang sangat bermanfaat. Contohnya di array ini, kita bisa pakai dot notation untuk akses property length. Jadi titik length. Property length ini nilainya adalah jumlah elemen di dalam array kita. Coba kita log. Untuk sekarang kita ada berapa elemen? 1, 2, 3, 4. Seharusnya ini hasilnya 4. Kalau kita lihat, benar. 4. Misalkan nih kita hapus salah satu Avenger, Captain America misalkan pensiun, baru kita log lagi, hasilnya 3. Kita nggak harus manually hitung lagi ada total berapa, kita bisa log jumlah Avenger secara akurat dan otomatis. Jadi kita nggak harus manually lagi bikin teks kayak sebelumnya, ada 3 anggota Avengers, ya kan? Ini sekarang akurat, tapi kalau kita tambahkan itu jadi salah. Mending kita pakai Avengers.length ini, biar dia secara otomatis berubah angkanya. Teks tinggal kita ganti ke ada, pisahkan 3-nya biar menjadi Avengers. Take length plus anggota Avengers. Kalau kita log, hasilnya adalah ada 3 anggota Avengers. Benar. Dan kalau kita update array ini, kita tambahkan misalkan kembali Captain America, keluar dari pensiun dia, hasilnya ada 4 anggota Avengers. Kita nggak harus update ini secara manual, dia update otomatis. Kalau kita ubah lagi, hapus semuanya kecuali Captain America, seharusnya tinggal 1 ya. Kalau kita lihat hasilnya ada 1 anggota Avengers. Luar biasa. Challenge buat variabel usernames.
yaitu array yang isinya ada 3 string. Jadi string pertama itu Yandi, string kedua itu Dimas, dan string ketiga itu Mita. Selanjutnya log text dengan format ada total bla 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 usernames. Silahkan dikerjakan. Oke, contoh solusi. Jadi pertama kita bikin variable username. Jadi const username sama dengan array yang isinya ada 3 string ya kan. Tadi ada Yandi, ada Dimas, dan terakhir ada Mita. Selanjutnya kita log text dengan format ada total bla 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 username. Jadi kita tinggal bikin variable text dan ada total spasi plus kita akan menggunakan titik length di array usernames ini untuk mendapatkan jumlah elemennya secara dinamis. Jadi usernames titik length plus username. Tambah spasi di awalnya, tinggal kita console log text ini, hasilnya adalah ada total 3 username. Luar biasa. Kalau kamu dapat hasil yang kurang lebih sama luar biasa, kamu lolos. Manfaat lain dari array adalah kita bisa cek apakah array itu memiliki elemen tertentu. Jadi misalkan kayak tadi kita mau cek apakah ada Thor di dalam Avengers. Sebelumnya kita harus cek satu-satu ya kan. Sekarang kita bisa pakai metode yang ada di array namanya includes. Aku akan bikin variabel baru namanya hasStore. Dan hasStore ini sama dengan Avengers. Jadi nama array-nya terus titik, sebelumnya kita kan pakai length. Kali ini kita akan tulis includes. Terus kurung buka dan kurung tutup. Di dalam kurung buka dan kurung tutup ini kita akan tulis apa yang mau kita cari. Kalau di sini kita mau cari Thor, ya kan, string Thor. Includes ini akan mengembalikan boolean. Jadi kalau Thor ada di dalam Avengers, hasStore ini akan sama dengan true. Kalau nggak ada, ini sama dengan false. Misalkan kita console log ya. Jadi console log has Thor. Kalau kita run sekarang, hasilnya adalah false. Karena memang nggak ada Thor di dalam array Avengers kita. Kalau kita tambahkan Thor ke dalam Avengers array kita, sekarang kita run kode kita, hasilnya true. Karena benar, sekarang memang ada Thor di dalam array kita. Nggak harus manually searching lagi, dengan metode includes bisa searching secara otomatis. Challenge! Menggunakan variable username sebelumnya yang ada Yandi, Dimas, dan Mita. Sekarang buat variable baru, namanya new username, yaitu string. Jika new username ini sudah ada di dalam array usernames, log username sudah digunakan. Kalau enggak, log username tersedia. Silahkan dikerjakan! Contoh solusi. Pertama kita akan buat variabel baru yaitu new username, yaitu string. Untuk sekarang string kosong aja dulu. Jika new username ini sudah ada di dalam username array, maka kita mau log username sudah digunakan. Gimana caranya tuh? Ini sama seperti cara kita cek apakah Thor sudah ada di dalam array Avengers. Kita bisa pakai metode includes. Aku akan bikin variabel baru namanya isTaken. Jadi kalau username itu sudah digunakan, maka isTaken sama dengan true. Kalau itu masih tersedia, maka isTaken sama dengan false. Aku akan ketik usernames titik includes, dan sebelumnya kan di sini kita ketik Thor. Kali ini kita mau cari new username kita. Apakah ada di dalam usernames? Jadi kita tinggal ganti Thor ini dengan new username. Selanjutnya kita akan gunakan boolean ini di dalam if statement. Jadi kita bisa tulis if is taken, maka kita mau console log username sudah digunakan. Kalau enggak, kalau itu masih tersedia, maka kita akan console log username tersedia. Coba kita cek, misalkan new username ini sama dengan Agung. Seharusnya masih tersedia dan benar, username tersedia. Seandainya kita ganti dari Agung ke Mita, seharusnya sekarang username sudah digunakan. Dan kalau kita lihat hasilnya benar, username sudah digunakan. Luar biasa. Kalau kamu dapat hasil kurang lebih seperti ini, luar biasa. Kamu lolos. Oke, kita balik ke Avengers. Aku mau log elemen pertama yang ada di dalam Avengers ini, yaitu Iron Man. Untuk sekarang, kalau kita console log Avengers, hasilnya adalah semuanya. Jadi kita dapat Iron Man, Black Widow, Hulk, Captain America, Thor. Semuanya kita dapat. Aku maunya elemen yang pertama doang, si Iron Man doang. Itu gimana caranya? Untuk akses elemen di dalam array, kita bisa menggunakan bracket notation. Bracket notation kita tulis pakai tanda kurung siku. Jadi di akhir Avengers ini kita bisa tulis tanda kurung siku buka dan tanda kurung siku tutup. Di dalam kurung siku ini kita tinggal tulis angka indeks. Apalagi indeks? Indeks itu kayak nomor antrian.
Jadi yang pertama dapat 1, terus elemen kedua artinya indeks kedua, elemen ketiga artinya indeks 3. Kalau kita mau akses elemen pertama itu artinya indeks 1. Jadi di dalam kurung siku kita bisa tulis angka 1. Cara bacanya, tolong ambil elemen nomor 1, elemen pertama dari Avengers Array kita. Dan yang pertama di sini adalah Iron Man. Jadi kalau kita run, hasilnya adalah Black Widow. Kok Black Widow? Kan Black Widow kedua. Yang pertama ini Iron Man. JavaScript adalah bahasa yang zero-based index. Artinya indeks pertama bukan dimulai dari 1, tapi dari 0. Ada bahasa yang one-based index seperti Lua dan R. Apakah lebih bagus zero-based atau one-based index? Ini topik debat dari dulu. Ada esai ditulis oleh Profesor Dr. Dijkstra. Kenapa menurut dia penomoran seharusnya dimulai dari angka 0. Dan ini ditulis pada tahun 1982. 40 tahun kemudian masih jadi topik debat. Kenyataannya di JavaScript dan banyak bahasa lain seperti C dan Python, index dimulai dari 0. Artinya kalau kita mau akses elemen pertama di dalam array, bukan pakai 1, tapi pakai angka 0. Kalau kita run, baru hasilnya Iron Man, sesuai ekspektasi. Kalau kita mau akses elemen kedua Black Widow, artinya itu indeks nomor 1. Kalau kita lihat hasilnya, Black Widow. Kalau kita mau elemen ketiga, yaitu Hulk, artinya itu indeks kedua. Karena dimulai dari 0 indeksnya. Kalau kita lihat hasilnya seharusnya Hulk, benar Hulk sesuai ekspektasi. Challenge buat array yang isinya 3 makanan favorit kamu. Terserah mau bakso, mie, rendang, soto, apapun. Selanjutnya, menggunakan bracket notation, log text dengan format, makanan favoritku yang kedua adalah bla bla bla. Silahkan dikerjakan. Contoh solusi, yang pertama kita butuh array 3 makanan favorit kita. Jadi const favorite foods. Yang pertama anggap aja apa ya? Misalkan sate, ayam geprek, sama rendang. Misalkan ya, misalkan. Selanjutnya kita mau log text dengan format makanan favoritku yang kedua adalah bla 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 bla. Jadi const text sama dengan makanan favoritku yang kedua adalah, dan cara kita akses yang kedua di dalam array adalah dengan index, ya kan, menggunakan bracket notation. Jadi favorite foods, bracket notation, dan di sini kita akan tulis index. Untuk elemen kedua artinya itu indeks nomor 1 karena dimulai dari 0. Jadi sate itu 0, ayam geprek itu baru 1. Jadi di sini kita tulis 1. Kalau kita log hasilnya, coba kita lihat. Makanan favoritku yang kedua adalah ayam geprek. Luar biasa. Itu solusiku. Kalau kamu dapat solusi yang sama menggunakan bracket notation, luar biasa, kamu lolos. Di video ini kita pelajari apa itu array, yaitu cara menyimpan data dalam bentuk daftar. Kita tulis array yang kosong dengan tanda kurung siku buka dan tutup. Cara tambah elemen dengan menulis data seperti string. Cara menambahkan lebih dari satu elemen dengan menggunakan koma sebagai pemisah. Dan cara format array dengan membuat garis baru per elemen biar lebih mudah dibaca. Kita pelajari cara hitung total elemen array dengan menggunakan array.length. Kita pelajari cara cek jika elemen tertentu itu ada di dalam array menggunakan array.includes. Dan diakhiri dengan cara akses elemen tertentu menggunakan bracket notation dan nomor indeks yang dimulai dari 0. Hore untuk array dan sampai jumpa di video selanjutnya.